Video ini merupakan kelanjutan dari part sebelumnya. Rain terlihat membaca surat yang berisikan tentang keresahan beberapa warga akibat adanya sebuah gangguan. Lalu dia meminta dipersiapkan anggota yang memiliki kemampuan deteksi dan penyingkapan di lokasi yang dia kirimkan. Gak lupa dia juga memerintahkan untuk memanggil 6 kudus. Dia baru menyadari jika kekaisaran magis berani bertindak sejauh ini demi menguasai sumber daya yang ada di negerinya. Bahkan gak segan-segan untuk menghabisi umat manusia dan peradaban yang ada. Pindah ke Nur dan Line yang nampak bersyukur karena masih bisa dapat imbalan. Sang penjaga yang baik hati rupanya nggak tega dengan Nur dan imbalan ini sebagai bentuk perayaan pembasmian pertamanya. Tapi Nur masih khawatir karena Line nggak mau beranjak darinya. Hingga akhirnya Line memilih untuk pulang karena tugas hari ini dianggapnya sudah selesai. Rain tiba-tiba menghampiri. Dia meminta agar Nur dan Line untuk pergi ke kota di pegunungan besok pagi. Dia belum bisa menjelaskan apa yang terjadi saat ini, tapi Rain sangat berharap agar Nur mau menjalankan tugas ini. Meski masih bingung, tapi karena suatu hal yang belum pernah dia rasakan, akhirnya Nur menerima misi ini. Berbeda dengan Nur, yang terlihat antusias melihat pemandangan di sekitar, Line justru merenung kepikiran dengan permintaan kakaknya yang ingin memastikan sesuatu di desa-desa perbatasan. Dia lalu meminta maaf karena permintaan kakaknya yang berlebihan. Gak masalah bagi Nur karena dia udah dapat imbalannya dan merasa masih hutang budi pada Line di kejadian kemarin. Tapi faktanya mereka gak berdua aja karena Ines juga ikut mereka. Dia dapat misi rahasia dari pangeran. Rupanya perjalanan ini didasari karena kotanya akan mengalami krisis parah dan Ines ditugaskan oleh pangeran untuk mengasingkan Line di desa perbatasan. Saat sedang istirahat, Ines malah minta maaf pada Nur karena dirinya harus terlibat di situasi ini. Dia lalu menjelaskan jika Nur nggak perlu khawatir karena dia juga akan dilindungi oleh Ines. Meski nggak terlihat membawa senjata apapun, tapi Ines memiliki sihir tameng yang berfungsi menghalau berbagai senjata dan sihir yang kemungkinan akan menyerang. Nur yang melihat sihir itu cukup takjub dan percaya bahwa Ines juga sosok kuat layaknya Gilbert dan Line. Saat dipuji tentang bakatnya oleh Nur, Ines kemudian mengisahkan masa kecilnya. Saat ketidaksengajaannya melukai teman, membuat para petinggi dan Oken percaya jika Ines dapat berkat langka dari dewa. Agar dapat dimanfaatkan sesuai kebutuhan, para petinggi itu pun sepakat untuk melatihnya. Ines, dan dia memilih untuk menjauhi orang lain agar gak ada yang terluka lagi. Hingga dia berkenalan dengan Nur yang namanya gak asing lagi baginya. Rupanya udah sejak lama sang ayah angkat yang melatihnya selalu membanggakan Nur setiap kali terjadi sesuatu. Dialah sosok yang mampu membuat Ines iri selama ini, dan perasaan iri itu makin menjadi-jadi setelah Ines bertemu langsung dengan Nur. Tapi mengingat dirinya adalah tameng yang bertugas melindungi keluarga kerajaan, dia berusaha sekuat tenaga untuk menahan emosi ini. Nur yang bahagia menikmati pemandangan dibuat salfok karena ada jejak janggal di ladang gandum. Line pun meminta Ines untuk berhenti dan mengaktifkan sihir penyingkapan. Lalu di kota, para monster udah menyerang di berbagai lini. Rain meminta korps pendekar untuk memblokir akses jalan dan mengevakuasi para warga, dan meminta korps bayangan dan pemburu untuk membasmi monster sebanyak-banyaknya. Sang raja percaya jika ini adalah ulah pihak Deridas. Dia lalu menanyakan posisi 6 kudus yang faktanya sedang berjuang melawan monster-monster kuat yang muncul di berbagai lokasi.
Balik ke Line, sosok bocah ini tiba-tiba muncul bersamaan dengan monster yang terungkap berkat sihir penyingkapan. Ines tahu jika itu adalah monster naga wabah hitam dan Line lalu teringat tentang sosok ras iblis yang pernah diceritakan kakaknya. Mereka adalah sosok yang hampir menyerupai manusia dan memiliki kemampuan berkomunikasi dengan monster. Selain itu, masa lalu kelam tentang mereka harusnya udah membuat ras iblis punah. Tapi faktanya, keturunan mereka masih ada yang bertahan hidup dan pasti akan balas dendam pada manusia suatu saat nanti. Dan hari ini perkataan itu terbukti. Ines beranggapan jika bocah itulah yang telah mengendalikan sang monster. Dia juga menyayangkan sikap sembrono Nur yang tiba-tiba menyerang sang monster. Line berusaha untuk membantu Nur, tapi dia dicegah oleh Ines yang tahu jika Nur gak akan selamat. Dan Nur sendiri merasa nggak bisa bertahan dari racun ini. Kepanikan Line membuatnya berusaha menolong Nur lagi. Tapi lagi-lagi Ines melarang. Dia tahu jika naga itu akan mengeluarkan racun yang lebih besar. Dia coba mengatur strategi dan berusaha membuat tameng untuk melindungi sang putri. Dia menjelaskan betapa bahayanya racun itu dan Ines meminta Line untuk berlindung dan mengaktifkan sihir pemurnian. Ines meminta maaf pada Nur karena dia juga hanya prajurit biasa yang mengagumi sosok ayah angkatnya. Tapi Ines baru menyadari kenapa ayahnya selalu mengagumi Nur, tapi Nur sendiri. Balik bentar, saat dimana anak-anak ras iblis ini dipenjara dan diperlakukan gak selayaknya. Mereka mendapat perlakuan ini dari seluruh penduduk yang merasa terzolimi karena ulah para pendahulunya. Meski terus mendapat perlakuan sadis, namun bocah itu nggak punya rasa dendam sama sekali. Karena dia udah berjanji nggak mau melihat pertumpahan darah lagi. Namun, sosok itu memintanya untuk mengendalikan para monster sesuai dengan keinginannya. Dia berjanji nggak akan memukulinya lagi. Perkataan itulah yang membuat sang bocah ini akhirnya menuruti kemauan dari pria tersebut. Tapi saat misinya gagal, dia takut jika teman-temannya bakal mendapat perlakuan seperti sebelumnya. Meskipun dia sendiri senang karena akan mati tanpa menyakiti siapapun. Dia pun berharap seandainya bisa terlahir kembali, dia ingin bermanfaat bagi orang lain meski hanya sedikit. Dia merasa heran kenapa masih ada manusia yang mau menyelamatkannya. Kita lalu dibawa flashback lagi saat dimana Nur yang dengan sengaja memasak jamur pembunuh naga untuk dimakannya. Dia pun harus tersiksa karena ulahnya sendiri. Tapi ajaib, berkat itu dia jadi kebal oleh racun apapun. Sejak tahu tubuhnya mulai kebal akan racun, dia sengaja memburu makhluk hidup beracun untuk dikonsumsinya. Dia senang karena akhirnya bisa makan apapun tanpa takut teracunan lagi. Dan saat tahu monster itu, dia jadi termotivasi juga untuk mengonsumsinya. Dia yang tahu jika anak itu baik-baik saja, berkat sihir penetralnya, kembali bersiap untuk menyerang. Dan melihat tanda-tanda yang akan dikeluarkan, Nur tahu jika kemungkinan inilah serangan pamungkas dari sang naga. Dia pun segera menyerangnya sebelum semua terlambat. Nur segera menghampiri bocah itu dan menanyakan keadaannya. Tapi lagi-lagi Nur salah tangkap dengan apa yang terjadi.
Dia mengira jika bocah itu ingin membawa katak beracun itu ke kota untuk dijual sebagai bahan makanan. Dia pun menyesal dan meminta maaf karena telah mengacaukan barang penting bocah itu. Nur berjanji akan mengganti rugi semua ini. Lalu Nur penasaran gimana caranya bocah itu membawa monster brutal sejauh ini. Bocah itu pun mengaku punya kemampuan spesial mengendalikan monster. Nur yang belum tahu tentang itu malah menganggap anak itu hebat dan merasa sangat kagum padanya. Bocah itu akhirnya mengaku jika dirinya adalah ras iblis. Nur sendiri malah kepengen punya kemampuan seperti itu. Dia membayangkan gimana enaknya bisa memanfaatkan kemampuan spesial untuk mempermudah hidupnya. Bocah itu kembali menyatakan jika ada sebagian manusia yang benci dan takut akan dirinya. Nur memintanya untuk gak memusingkan perkataan manusia karena menurutnya dia terlahir dan dianugerahi kemampuan yang bisa bermanfaat untuk manusia. Sontak aja perkataan itu membuat sang bocah terharu. Nur segera menghampiri dan memotivasinya agar dia selalu berlatih sehingga bisa melebihi Nur suatu saat nanti. Line dan Ines segera menghampiri dan menanyakan gimana keadaannya. Nur sendiri mengaku sehat-sehat aja, bukannya sombong, tapi dia mengaku kebal dari racun. Line masih nggak percaya karena yang barusan adalah sebuah racun mematikan. Mustahil Nur nggak apa-apa setelah terkena serangan langsung seperti itu. Tapi menurut Line hanya ada satu kemungkinan, yaitu spirit suci. Itu adalah suatu energi yang dihasilkan dari tubuh dan pikiran yang udah diasah, sehingga mampu memurnikan semua yang disentuh dan memulihkan luka apapun. Itu adalah sebuah puncak kesuksesan setelah latihan luar biasa kerasnya. Nur pun meminta Line untuk memeriksa bocah ini aja. Baru dilihat dari ciri-cirinya, Line udah tahu kalau dia adalah ras iblis. Nur meminta agar bocah itu diperbolehkan ikut serta bersama mereka. Line tahu jika bocah ini adalah ras berbahaya yang seharusnya dibasmi. Line coba meyakinkan sekali lagi, tapi Nur mengaku bahwa dia telah mengacaukan pekerjaan bocah ini yang ingin membawa katak tadi ke kota. Tentu aja Line dan Ines makin kaget mendengarnya. Nur coba mencari tahu siapa orang yang menyuruh bocah itu membawakan monster tadi, tapi dia nggak tahu siapa dia yang sebenarnya. Melihat sorot mata dan rasa takutnya, Ines tahu jika dia adalah seorang budak yang sengaja dimanfaatkan. Bocah itu kemudian mengaku bahwa matanya ditutup sebelum melewati kota, jadi dia nggak tahu persis di mana kota asalnya berada. Nur meminta keputusan mereka berdua. Line kemudian teringat perkataan ayahnya yang membuat rasa bimbang di hatinya. Tapi saat melihat reaksi Nur yang amat tulus membantu bocah itu, Line meminta Ines untuk mengizinkan Rolo ikut bersama mereka. Ines kemudian menjelaskan jika masalah utamanya adalah ras iblis gak bisa masuk ke tempat tujuan mereka maupun kota terdekat di sekitarnya. Di tengah kebimbangan mereka, tiba-tiba muncullah orang lain yang penasaran dengan mereka. Itu dia Jess rekapan kali ini. Makasih buat yang udah nyempetin nonton dari awal sampai akhir. Kita ketemu lagi di video selanjutnya ya Jess. Adios, pamitos.